Kamu pernah nggak sih ngobrol bersama dengan teman-teman di tengah malam? Tiba-tiba kamu mengungkapkan hal-hal yang biasanya nggak pernah kamu ucapkan. Kenapa ya di jam segini kita malah bisa ngomong jujur soal diri kita sendiri? Kenapa harus menunggu jam 2 pagi baru bisa bilang kalau kamu capek banget? Padahal di siang hari, kamu harus terlihat kuat. Bukan cuma kamu kan yang merasa begitu. Karena malam gak pernah ngasih tekanan. Gak ada yang melihat dan gak ada yang mengharapkan kamu untuk jadi apa-apa. Kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Tanpa ada drama, tanpa ada ekspektasi. Hanya kamu dan dunia yang ada dalam dirimu. Tapi kenapa baru bisa jujur setelah gelap ya? Karena di jam 2 pagi kita nggak lagi ngomong sama orang lain, tapi kita sedang ngomong sama diri kita sendiri. Welcome to Mind Odyssey, where thought meets soul. Kenapa harus jam 2 pagi? Kenapa bukan jam 10 pagi? Atau sore, jam 5, jam 6 setelah pulang kerja? Ada alasan psikologis di balik itu. Saat malam tiba, terutama saat dunia mulai sepi, otak manusia mulai menurunkan aktivitas pada bagian yang mengatur logika sosial, prefrontal cortex. Dan bagian emosional kita, limbic system, mulai lebih dominan. Kita jadi lebih jujur, lebih terbuka, karena tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang menilai. Bagi kebanyakan pria, ini adalah satu-satunya waktu di mana mereka bisa berbicara dengan diri mereka sendiri. Karena di siang hari, terlalu banyak peran yang harus dijalani. Terlalu banyak ekspektasi yang harus dipenuhi. Pada siang hari, pria harus menjadi kuat, harus logis, harus tidak boleh menangis. Tapi malam mengetahui, bahkan pria yang paling kuat pun membutuhkan tempat untuk rapuh. Dan seringkali itu bukan tentang menemukan solusi, tetapi tentang menemukan ruang untuk bernapas sejenak. Untuk memahami mengapa pria bisa jujur pada malam hari, mari kita lihat dua tokoh filsuf besar yang pernah mengeksplorasi konsep ini, Carl Jung dan Soren Kierkegaard. Carl Jung adalah seorang psikolog Swiss yang menciptakan konsep shadow self. Jung percaya bahwa setiap orang memiliki bagian dari diri mereka yang tersembunyi, yang biasanya kita tolak atau sembunyikan karena tidak sesuai dengan ekspektasi sosial. Ini adalah bagian dari diri kita yang lebih gelap, yang kita coba hindari pada siang hari. Namun, saat malam telah tiba, kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan shadow itu. Bagian dari diri kita yang tersembunyi. Di malam yang sepi, kita bisa menerima bagian dari diri kita yang tidak sempurna, yang tidak harus tampil kuat di depan orang lain. Malam memberi kita ruang untuk menjadi lebih jujur kepada diri kita sendiri. Soren Kierkegaard, filsuf eksistensialis asal Denmark, juga memberikan pandangan yang relevan. Ia menulis tentang self-deception, kecenderungan manusia untuk menghindari kebenaran yang ada dalam dirinya. Kierkegaard percaya bahwa untuk menemukan kedamaian sejati,
kita harus berhenti untuk menipu diri kita sendiri dan berani menghadapi kebenaran yang menyakitkan, meskipun itu membuat kita merasa rapuh. Pria, terutama di malam hari, seringkali tidak lagi bisa menghindari diri mereka yang sejati. Mereka selalu berhadapan dengan realitas, dengan perasaan yang mungkin sudah lama tertahan. Kejujuran itu datang bukan karena mereka tidak ingin berpura-pura lagi, tetapi karena mereka tidak bisa lagi menahan diri untuk tetap berpura-pura. Mari kita refleksikan apa yang kedua filsuf ini katakan. Jung pernah mengatakan, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Dan mungkin jam 2 pagi adalah saat kita akhirnya bisa menjadi siapa diri kita yang sejati, tanpa peran dan tanpa topeng. Kierkegaard pun mengingatkan kita, life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Di tengah kesunyian malam, kita melihat kembali ke dalam diri kita, mengenal apa yang kita hindari di siang hari, dan mulai menerima diri kita, meskipun itu membuat kita merasa rentan. Malam adalah ruang bagi kita untuk memahami diri kita sendiri, untuk merenungkan perjalanan hidup kita, dan untuk menerima bagian-bagian dari diri kita yang tidak pernah kita tunjukkan kepada dunia. Aku pernah mendengar cerita dari seorang pria sederhana. Dia bekerja di pelabuhan. Siangnya keras, penuh tekanan, harus tegas dan harus tangguh. Tetapi di setiap malam dia selalu menulis jurnal yang terkadang isinya hanya satu kalimat, "Aku rindu ayah." Tetapi sudah tidak ada lagi yang bisa aku ceritakan. Dia bilang bahwa itu satu-satunya momen dia bisa jujur, bukan kepada orang lain, tetapi hanya kepada dirinya sendiri. Dan dari situ dia bisa bertahan day by day, hari demi hari. Karena ternyata tidak semua kejujuran harus diumbar, tetapi harus diakui. Cerita lainnya datang dari seorang teman lama. Waktu kami masih kuliah, dia orang yang paling cuek dan paling tertutup. Tapi pada suatu malam, saat kami berdua nongkrong di sebuah kafe, tiba-tiba dia berkata, "Kamu pernah gak merasa capek menjadi seorang laki-laki?" Dan di malam itu, percakapan kami panjang, karena ternyata banyak rasa yang disimpan terlalu lama, sampai menjadi beban yang membatu. Jadi, jika Anda pernah jujur di tengah malam, bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda sedang dekat dengan diri Anda sendiri. Kejujuran bukan soal siapa yang mendengar, tapi soal siapa yang berani mengakuinya meski hanya kepada cermin. Dan malam tahu bahwa luka yang tak terlihat seringkali menjadi luka yang paling dalam. Namun, kamu tidak sendirian, karena di malam-malam sunyi seperti itu, ada jutaan jiwa lain yang juga sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dan itu bukan kesedihan, tapi itu adalah sebuah perjalanan. If this resonates with you, remember, you are not alone and your story matters. This is my odyssey, where thought meets soul. Because sometimes the farthest journey is the one within. Terima kasih.